Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam sejarah kita menemukan Allah yang tidak pernah bosan untuk membimbing, mengampuni, dan menyelamatkan. Ketika manusia tersesat jalan, memberontak, berpaling dari Tuhan, para nabi diutus untuk menunjukkan arah tujuan. Saat manusia dibelenggu dosa dan berada di bibir neraka, Allah justru mengutus anaknya untuk membebaskan. Namun nasib para nabi dan anaknya berujung kematian. Mengapa manusia bisa begitu keji seperti ini? Mari kita coba lihat beberapa permenungan berikut. Yang pertama, problem utama manusia. Sejak awal mula, problem utama manusia terletak di pendengaran. Terbukti, Adam dan Hawa mengabaikan suara Allah dan lebih mendengarkan suara setan. Pendengarannya menjadi tertutup dan cenderung hanya mau mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa yang mematikan. Mengapa manusia begitu susah mendengarkan suara Tuhan? Dalam 2 Timotius bab 4 ayat 3 dikatakan, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Pendengaran selalu terkait dengan hasrat hati. Dalam psikologi kognitif dikatakan, emosi seseorang berpengaruh pada kemampuan mendengarkan. Oleh karena itu, Adam dan Hawa menutup suara ilahi karena hasrat hati terpesona untuk menjadi lebih hebat dari Tuhan. Setan telah menempatkan kesombongan sehingga sulit mendengarkan suara Tuhan. Dalam Injil kita temukan orang-orang menolak Yesus gara-gara mereka melihat latar belakang Yesus yang miskin. Ia hanya seorang anak tukang kayu, sehingga tak layak mengkritik orang tua-tua yang berwibawa, tak pantas menasehati ahli-ahli Taurat yang berpengetahuan tinggi, dan tak boleh mengoreksi orang-orang Farisi yang teliti menaati hukum Tuhan. Kata-kata Yesus yang berwibawa dan tindakan Yesus yang penuh kuasa hanya didengar dan diterima oleh orang-orang biasa, tetapi ditolak oleh orang-orang yang selama ini dianggap saleh, tetapi sombong, merasa diri lebih hebat, dan menganggap diri lebih tahu. Itulah problem pertama yang kita temukan, yaitu berkisar tentang pendengaran. Yang kedua, iman bermula dari pendengaran. Dalam Roma bab 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Seseorang menjadi percaya kepada Kristus karena mendengarkan firman Kristus. Dengan demikian, iman adalah tanggapan positif terhadap yang didengar, lantas berkembang menjadi kepercayaan yang mantap. Oleh karena itu, agar bisa mendengar firman, diperlukan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Lantas bagaimana cara memperolehnya? Kita semua tahu bahwa pikiran berfungsi untuk memilah kuasa terang dan kuasa jahat. Sementara hati berfungsi untuk memilih yang berkenan di hati Tuhan. Pikiran yang sempit dan hati yang sombong menyulitkan dalam mendengar suara Tuhan karena digelapkan oleh kuasa jahat. Sebaliknya, pikiran yang jernih dan hati yang bersih akan menjadi peka akan firman Allah dan beranjak menjadi beriman karena diterangi oleh Roh Kudus. Dengan demikian,
agar kita dapat memiliki kualitas pendengaran yang baik, kita mesti mengakui keterbatasan. Itulah salah satu kunci yang kita temukan. Ketika orang merasa diri aman, maka dia susah untuk beriman karena sudah aman. Ketika seseorang merasa diri mampu, maka dia sulit mendengarkan suara Tuhan. Wong dirinya saja mampu, ngapain mendengarkan suara Tuhan? Manakala seseorang merasa hebat, maka tak mungkin dia melibatkan Tuhan. Wong dia sendiri sudah hebat, enggak perlu Tuhan dilibatkan. Hanya orang yang tahu batas dan kemudian melihat Tuhan yang tak terbatas, dia akan mendengar dan percaya kepada Tuhan. Moga-moga Anda semua yang datang pada Ekaristi sore hari ini adalah orang-orang yang merasa terbatas. Karena terbatas maka baru 5 menit kan sudah ngantuk toh. Nah, itu ya inilah kelemahan yang terjadi. Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting merasa terbatas. Oleh karena itu yang terakhir supaya tidak menumbuhkan dosa bagi umat, saya menyampaikan berikut. Di bagian Injil hari ini ada sesuatu yang memberikan inspirasi yang menarik. Bagaimana cara menghadapi penolakan. Kita lihat meski Yesus ditolak, namun ia masih tetap menyembuhkan orang-orang sakit dan meletakkan tangan atas mereka. Kemudian yang terjadi adalah Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Di sini kita melihat Yesus tetap menjalankan tugas sebagai nabi, bahkan semakin giat berkeliling dan mengajar. Kalau demikian, ini menjadi penting untuk kita lihat bahwa bisa jadi kita adalah orang-orang yang ditolak. Mungkin Anda ditolak karena lebih miskin atau status kalian lebih rendah. Bisa jadi ditolak. Dari kumpulan orang-orang yang kaya misalnya, yang lebih miskin biasanya bisa ditolak. Bisa jadi Anda ditolak karena berbicara benar dan berlaku baik. Ini seringkali terjadi di kantor misalnya. Enggak mau korupsi, teman lainnya korupsi, nah orang disingkirkan, ditolak. Risiko seperti ini ada di mana-mana, baik di dalam lingkungan gereja maupun di lingkungan masyarakat. Ditolak karena status, ditolak karena kebenaran. Kalau situasinya seperti ini, maka Yesus telah mengajarkan kepada kita cara menanggapi penolakan, yaitu terus berlaku baik dan benar, dan semakin giat bekerja. Orang yang ditolak enggak boleh mundur, tetapi justru semakin berlaku yang baik dan benar, dan kemudian terus-menerus makin giat bekerja. Kalau Anda ditolak kemudian mundur dan menjadi malas, di situ sebenarnya kekuatan kejahatan akan sungguh menyentuh kita. Tetapi manakala kita ditolak dalam kehidupan kita, tetapi terus berlaku baik dan benar dan makin giat bekerja, kekuatan Roh Kudus akan semakin dinyatakan. Maka pada sore hari ini kita dapat melihat kita juga bisa menjadi orang yang menolak, tapi kita juga bisa menjadi orang yang ditolak. Kalau kita cenderung untuk menolak, ingatlah, jangan-jangan kita ini adalah orang yang berhati keras dan sombong. Dan kemudian kalau kita hari ini atau kita dalam hidup ini ditolak, maka disitulah kita semua diajak untuk makin hidup baik dan bekerja keras. Semoga sabda Tuhan hari ini mengajar kita semua untuk menjadikan hidup ini semakin mendengarkan suara dari Tuhan. Tuhan memberkati.